Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang Bapa karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji. Untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Haleluya. Bapa, kami serahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Terima kasih Bapa, Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon Tuhan, kuduskan Tuhan, bersihkan kami. Dan Tuhan layakkan kami untuk boleh datang menghampiri Engkau di tahta-Mu yang kudus, menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah ke Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah ke Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah ke Tuhan.
sembah Kau Tuhan. Kasih Bapa, kasih Allah Bapa, kasih Yesus Tuhan, kasih-Mu besar, kasih-Mu indah, kasih-Mu Bapa sungguh besar, sungguh mulia. Kasih Yesus, kasih-Mu Tuhan sungguh besar, sungguh mulia. Benar Tuhan, kasih-Mu sungguh besar, kasih-Mu sungguh mulia. Kasih Bapa bagi kami semua Bapa, terkasih Yesus bagi kami semua Bapa, sungguh indah, tidak ada tandingannya ya Bapa kasih-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang sungguh besar, anugerah-Mu yang luar biasa, anugerah keselamatan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Siap memuji Tuhan? Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus Dia harapanku. Dia pembelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus Dia harapanku. Ia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan tenang. Sungguh bahagia bila
Yesus harapan, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan, oh Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus Dia harapanku, Yesus Dia harapanku. Amin. Yesus harapan jiwaku. Amin. Praise God. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you, Lord. Sing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Through many dangers, toils and snares, we have already come towards grace that broke our saints that found, and grace will lead me home. Sangat besar anugerah-Mu, memberi aku selamat. Hilanglah jiwaku dulu di jalan yang sesat. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and
You are so amazing. Amazing love. Amazing grace. You are so amazing, Lord. Your love is so amazing. Thank you so much, Lord. Thank you so much. We give you all the praise and the glory that belongs to you. For you are so amazing. Amazing grace. Thank you so much for your grace and your mercy, Lord. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mau serahkan Bapa jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu, Bapa. Tuhan yang mengajar kami, Tuhan yang berbicara, dan Tuhan yang penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu, Bapa. Hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan-Ku, Bapa. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas, yang akan mengajar kami dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran itu. Terima kasih Bapa. Tuhan ambil alih Bapa. Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Buka hati dan pikiran kami agar setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh masuk ke dalam lubuk hati kami yang paling dalam, dan dia tinggal diam di dalam untuk menuntun kami untuk bertumbuh dan berbuah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Gimana kabarnya Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan? Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua, di mana damai sejahtera Tuhan dan sukacita Tuhan tetap terus menyertai kita dan ada di dalam kita. Amin. Praise God. Saudara, gimana kabarnya dengan hari-hari ini? Kita semua masih menghadapi dengan situasi peperangan yang ada dan situasi banyak hal yang terjadi di muka bumi ini ya. Tetapi kita harus tetap ingat satu hal, bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Itulah janji Tuhan bagi kita, umat-umatnya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Wahyu. Kita mau belajar sama-sama kitab Wahyu, yaitu firman Tuhan yang diambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-18, ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Jadi kitab Wahyu pasal yang ke-18, ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Ini mengenai kota Babel, di mana itu penglihatan dari Yohanes, Rasul Yohanes. Pada waktu itu dia diberikan penglihatan oleh Tuhan, di mana dia boleh melihat ada satu negara, satu tempat, satu kota, di mana di situ penuh dengan dosa dan kejahatan dan kenajisan. Jadi di sini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya, dan Tuhan yang akan mengajar kita dan memberikan kita pengertian dan pemahaman yang benar tentang kitab Wahyu pasal yang ke-18. Amin. Puji Tuhan. Kalau saudara mau bacakan sama-sama, mari kita bacakan sama-sama, dan kita mau buka Alkitab kita dan kita bacakan dari ayat yang ketiga. Silakan dibaca. Praise God. Puji Tuhan. Oke, Wahyu 18 ayat 3 sampai ayat 5. Ayat 3. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Ayat 5. Sebab dosa-dosanya telah
bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Amin. Kita bacakan lagi dari ayat yang ketiga. Ayat 3, karena semua bangsa telah minum anggur hawa nafsu cabulnya. Di situ dikatakan karena semua bangsa telah minum anggur cabulnya. Ini bicara tentang dosa-dosa dan kejahatan dan kenajisan yang terjadi di kota itu, di negara itu, di satu tempat itu di mana Tuhan memberikan Rasul Yohanes penglihatan tentang tempat itu, tentang kota itu, yaitu kota Babel, yaitu satu kota yang di mana Tuhan memberi penglihatan kepada Rasul Yohanes untuk Tuhan mau memberitahukan bagaimana kejahatan-kejahatan bangsa-bangsa, yaitu umat manusia, kejahatan dan kenajisan, ya, pelanggaran-pelanggaran dari dosa-dosa mereka terhadap Tuhan. Jadi di sini kita di ayat yang ketiga, kita bacakan lagi terus. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Dan pedagang-pedagang di bumi telah, baca terus. Di bumi telah menjadi kaya. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Oleh kelimpahan hawa nafsu. Ini bicara hawa nafsu, bukan hawa nafsu tentang hawa nafsu kedagingan. Ini tentang hawa nafsu, bicara orang-orang yang melakukan. Artinya raja-raja di situ dikatakan raja-raja, ya, dan semua sudah melakukan semua hal-hal. Kita bacakan lagi di ayat yang ketiga. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa Jadi nafsu cabulnya. Karena semua bangsa telah minum dari nafsu anggur cabulnya. Jadi di situ dikatakan, ya, ini bangsa-bangsa sudah mengambil bagian. Artinya karena bangsa-bangsa sudah mengambil bagian dari nafsu cabul anggur cabulnya. Jadi artinya anggur hawa nafsu cabulnya. Ya, jadi di situ bicara tentang hawa nafsu cabul itu yang mengenai orang-orang yang bangsa-bangsa yang sudah hidup di dalam kenajisan, hidup di dalam kekotoran di tempat itu, di kota itu, ya, di negara di mana Tuhan memberikan penglihatan kepada Rasul Yohanes. Jadi di situ Tuhan memberitahukan kepada Rasul Yohanes bahwa di tempat itu, di satu tempat Tuhan memberikan penglihatan kepada Rasul Yohanes, sudah terjadi begitu banyak dosa, sudah terjadi begitu banyak kejahatan, kenajisan, kekotoran, ya, kekejian di satu tempat itu, di mana bangsa-bangsa sudah melakukan semua, sudah mengambil bagian dari hawa nafsu cabul. Bacakan lagi, teruskan lagi. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Artinya raja-raja bangsa setelah berbuat cabul sudah mengambil bagian dari kejahatan kota itu, dari kejahatan tempat itu, ya. Jadi ini bicara tentang satu tempat yang sudah penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan dan kenajisan. Oleh sebab itu Tuhan katakan mereka, bangsa-bangsa dan raja-raja sudah mengambil bagian dari hawa nafsu cabulnya. Jadi hawa nafsu cabul dari tempat itu, dari kota itu, ya, negara itu di mana Tuhan berikan pengetahuan lewat penglihatan kepada Rasul Yohanes, yaitu di situ dikatakan kota Babel telah jatuh. Lalu teruskan lagi. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya. Di situ dikatakan dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsu. Oleh kelimpahan hawa nafsunya. Jadi di situ sampai pedagang-pedagang di muka bumi, di situ dikatakan di bumi sudah jatuh, ya, ke dalam bacakan lagi di bagian akhir. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya. Telah menjadi kaya. Jadi mereka tuh sampai menjadi kaya, itu pedagang-pedagang di bumi, oleh, ya, karena kelimpahan hawa nafsunya. Maksudnya kayanya itu bukan karena kaya bagaimana, ya, tetapi kaya oleh karena kelimpahan hawa nafsunya. Jadi di mana kota itu sudah terjadi dosa dan kejahatan dan kekejian, kenajisan, maka pedagang-pedagang
di bumi sudah menjadi kaya dari hawa nafsunya. Jadi artinya mereka sudah menjadi kaya dari dosa-dosa dan kejahatan, kenajisan dan kekejian dari kota itu. Jadi di ayat yang ketiga di situ sudah dikatakan. Lalu kita teruskan ke ayat yang berikut. Ayat 4 ya. Tadi ayat ketiga sudah. Ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata. Lalu aku dengar suara lain dari surga berkata. Pergilah kamu. Ini Rasul Yohanes katakan. Hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Ya, jadi Tuhan sedang memberitahukan lewat Rasul Yohanes. Dia berkata kepada umat-umatnya, bacakan lagi. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, kata Rasul Yohanes. Pergilah kamu. Dia mendengarkan suara itu dari surga. Pergilah kamu. Hai umatku. Jadi Tuhan memberitahukan kepada umatnya untuk pergi dari tempat itu. Pergilah kamu, hai umatku. Pergilah daripadanya di situ dikatakan. Supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Jadi artinya Tuhan memerintahkan umat Tuhan untuk keluar dari tempat itu, ya, dari tempat yang sudah penuh dosa dan kejahatan dan kenajisan. Segala kejahatan sudah di tempat itu sudah memenuhi, maksudnya sudah menular kepada setiap orang. Oleh sebab itu Tuhan memerintahkan umat-umatnya untuk keluar dari tempat itu supaya mereka tidak mengambil bagian dari dosa-dosanya. Lalu dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Dengan malapetaka-malapetakanya. Artinya Tuhan memerintahkan umat Tuhan untuk keluar dari tempat itu, supaya dari kota itu, supaya mereka tidak supaya malapetaka itu tidak menimpa mereka. Artinya kita bacakan lagi. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, Pergilah kamu hai umatku. Ya, jadi sudah jelas di situ Tuhan katakan lewat Rasul Yohanes, pergilah kamu hai umatku. Lalu pergilah daripadanya, artinya keluarlah dari tempat itu, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, supaya kamu tidak, dosa-dosa di tempat itu tidak menular kepada kamu. Dengan kata lain, lalu supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Dengan malapetaka-malapetakanya. Artinya supaya umat Tuhan tidak mengalami kejatuhan malapetaka dari tempat itu. Karena kota seperti itu penuh dengan dosa, kejahatan, kenajisan, ya, kekotoran, kekejian segala macam sudah terjadi di tempat itu, di kota itu. Oleh sebab itu Tuhan menyuruh umat Tuhan untuk keluar dari sana, dari tempat itu, agar malapetaka tidak menimpa umat Tuhan. Lalu kita teruskan lagi ke ayat yang kelima. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Di situ dikatakan. Dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Ya, jadi Tuhan sudah memberitahukan kepada Rasul Yohanes. Lalu sampai di situ, ya. Lalu bacakan lagi ayat yang kelima. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun. Tuhan katakan. Sampai ke langit. Ini dosa-dosa. Tuhan katakan dosa-dosa yang ada di tempat itu, yang ada di kota itu, ya, sudah bertimbun-timbun. Tuhan katakan sebab dosa-dosanya sudah bertimbun-timbun. Lalu sampai ke langit lagi. Tuhan bilang ini bukan bertimbun-timbun biasa, tetapi bertimbun-timbun sampai ke langit, saudara. Jadi berarti dosa-dosa di tempat itu sudah begitu banyak, sudah tidak bisa terhitung. Karena di situ dikatakan
dosa-dosanya sudah bertimbun-timbun sampai ke langit. Jadi begitu banyak dosa-dosa yang sudah tidak terhitungkan, apa yang sudah terjadi di tempat itu, di kota itu, ya, dosa-dosa dan kejahatan dan kenajisan sudah tidak terhitung lagi, karena dosa-dosa itu sudah sampai ke langit, ya, tertimbun-timbun sampai ke langit. Lalu sampai di situ, ya. Dan Allah telah mengingat Dan segala Allah kejahatan. Dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Jadi Tuhan itu mengingat segala kejahatannya. Artinya Tuhan mengingat kejahatan, dosa-dosa, kejatuhan kota itu, tempat itu, di mana Tuhan memberitahukan kepada Rasul Yohanes, di mana ada satu tempat yang sudah membuat Tuhan jengkel dengan kehidupan tempat itu, kota itu, negara itu sudah penuh dengan dosa, sudah penuh dengan kejahatan, sudah penuh dengan kenajisan, dan sudah penuh dengan kekejian dan kekotoran. Oleh sebab itu Tuhan katakan di ayat yang kelima, sebab dosa-dosa mereka, coba bacakan lagi di ayat yang kelima, sebab dosa-dosa mereka, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun di situ dikatakan sampai ke langit. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Jadi Tuhan sudah katakan lewat Rasul Yohanes bahwa dosa-dosanya, artinya dosa tempat itu, kota itu, sudah bertimbun-timbun sampai ke langit. Jadi sudah terlalu banyak, dengan kata lain, dosa-dosa kota itu, dosa perbuatan jahat ke tempat itu, perbuatan jahat kota itu sudah bertimbun-timbun sampai ke langit. Ya, Tuhan sudah jengkel melihat tempat itu penuh dengan seperti Sodom dan Gomora. Ya, artinya di mana kota itu, kota Sodom dan Gomora sudah penuh dengan berupa-rupa dosa, berupa-rupa kejahatan, berupa-rupa kenajisan, berupa-rupa kekejian, dan berupa-rupa kekotoran. Ya, jadi di situ dikatakan tempat itu, Tuhan katakan sudah dosanya, sebab dosanya sudah bertimbun-timbun sampai ke langit. Oleh sebab itu Tuhan mau kita harus keluar dari tempat itu. Umat-umat Tuhan dikatakan pada waktu Rasul Yohanes mendengarkan suara itu, di mana Tuhan berkata kepada Rasul Yohanes untuk memerintahkan kepada umatnya untuk keluar dari tempat itu, agar mereka tidak mengambil bagian dari dosa-dosa tempat itu, dan mereka tidak maksudnya malapetaka tidak akan menimpa mereka. Jadi saudara, di dalam ayat-ayat ini di mana Tuhan berbicara lewat Rasul Yohanes tentang bagaimana kejadian akan terjadinya begitu banyak tempat yang akan terjadi dengan segala dosa-dosa dan kejahatan lewat penglihatan yang dimana Tuhan memberikan kepada Rasul Yohanes lewat penglihatannya, di mana di situ Tuhan memberitahukan kepada Rasul Yohanes tentang satu tempat, tentang satu kota, dan di mana ini juga sesuatu gambaran seperti kota Sodom dan Gomora, bahwa Tuhan memberikan juga gambaran kepada Rasul Yohanes dan juga kepada kita semua, di mana bagaimana waktu kejadian tentang Sodom dan Gomora, yaitu kota Sodom dan Gomora yang penuh dengan kejahatan, ya, dosa-dosa manusia yang sudah menjengkelkan Tuhan, yang sudah membuat Tuhan murka. Artinya Tuhan turun murka Tuhan ke atas kota itu, ya, Sodom dan Gomora, dan juga kepada kota di mana Tuhan sedang berkata kepada Rasul Yohanes lewat penglihatannya. Jadi saudara, di mana kita belajar pada hari ini bahwa semua dosa-dosa dan kejahatan dan kenajisan, ya, kita tidak boleh terlibat. Artinya kita tidak boleh hidup di dalam dosa-dosa seperti itu. Artinya kejahatan, kenajisan, kekotoran, dan semua kekejian hidup. Tuhan tidak mau kita terlibat di dalam
dosa-dosa seperti itu, karena Tuhan mau kita harus hidup bersih di hadapannya. Tuhan mau kita hidup berkenan di hadapannya. Tuhan tidak mau kita hidup seperti itu. Oleh sebab itu dia katakan untuk keluar dari tempat itu, bagi umat-umatnya untuk keluar dari tempat itu, karena Tuhan tidak mau umat Tuhan mengambil bagian dari dosa-dosa di kota itu, dari kejahatan di kota itu, kenajisan, ya, kekejian, penyembah berhala, semua sudah ada. Tuhan katakan di tempat itu, di kota itu. Jadi saudara, biarlah saudara dan saya belajar benar atau memahami dengan benar bagaimana Tuhan sedang mengajar kita pada hari ini lewat kitab Wahyu pasal yang ke-18, di mana kita semua harus menjaga kehidupan kita. Kita semua harus memperhatikan cara hidup kita. Jangan kita hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Artinya hidup terus di dalam dosa, hidup terus di dalam kejahatan, hidup terus di dalam kenajisan, hidup terus di dalam kekotoran dan kekejian. Jadi kita harus keluar karena kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kehidupan kita sudah harus berbeda. Kita harus hidup beda, tampil beda, tidak sama lagi seperti dulu sebelum kita diselamatkan. Kita masih hidup seperti itu, orang-orang yang masih hidup di dalam dosa dan kenajisan dan kejahatan. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan lewat ayat-ayat yang kita sudah pelajari pada hari ini, untuk kita semua menghindari kehidupan seperti itu. Kita semua keluar, untuk kita semua keluar dari kehidupan seperti itu, karena Tuhan tidak menghendaki kita, umat-umatnya, untuk hidup seperti itu. Dia menghendaki umat-umatnya untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan juga hidup di dalam kebersihan iman. Artinya kehidupan di dalam kebersihan, yaitu kebersihan bukan cuma tubuh kita yang bersih, tetapi hati kita harus bersih. Hati kita, pikiran kita harus dibersihkan oleh firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang sanggup untuk membersihkan hati dan pikiran kita. Karena hati dan pikiran kita itu harus dibersihkan di setiap hari oleh firman Tuhan, agar kita boleh menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara, di saat-saat ini ya, kita sedang menghadapi akhir zaman, yaitu kita sedang menuju kepada akhir zaman. Oleh sebab itu kehidupan kita harus sudah berbeda, karena kita sudah diubahkan dan dibaharui oleh kebenaran firman-Nya, oleh anugerah keselamatan itu. Kita sudah diubahkan dan dibaharui. Jadi kita punya hidup yang lama sudah dibaharui. Kita sudah bukan lagi mengenakan manusia lama, tetapi kita sudah mengenakan manusia baru. Oleh sebab itu, semua yang lama telah berlalu. Kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, pengampunan dosa, keselamatan yang sudah diberikan kepada kita, umat-umat Tuhan. Artinya hidup kita sudah harus berbeda. Hidup kita sudah harus tampil beda. Hidup kita sudah harus tidak sama lagi seperti kita sebelum kita diselamatkan. Kita masih hidup di dalam dosa dan kejahatan dan kenajisan. Oleh sebab itu kita mau hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Kita mau hidup menurut perintah-perintah Tuhan, karena kita semua mau menerima keselamatan yang kekal. Artinya tergantung bagaimana cara hidup kita. Kalau kita masih mau hidup saja dengan dosa atau berkompromi dengan dosa dan kejahatan, kenajisan, maka keselamatan pun itu bisa hilang. Tuhan katakan ya lewat ayat-ayat dan firman kitab-kitab yang lain, bisa hilang saudara, karena
nama kita harus ada di dalam kitab kehidupan. Kalau nama kita tidak tercatat di dalam kitab kehidupan, maka keselamatan itu pun bisa hilang. Oleh sebab itu biarlah saudara dan saya tetap menjaga keselamatan itu, karena Rasul Paulus katakan, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jadi artinya bukan karena kita harus mendapatkan keselamatan lewat perbuatan baik, bukan. Setelah kita menerima keselamatan dari Tuhan, kita harus tetap kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya kita harus tetap menjaga kehidupan kita. Kita harus tetap menjaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita lewat kehidupan kita di setiap hari. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya dengan takut dan gentar itu artinya kita hidup takut akan Tuhan, dan kita hidup di mana kita tahu bahwa Tuhan melihat kita dari kejauhan. Tuhan yang menjelajahi, mata Tuhan itu menjelajahi seluruh bumi untuk melihat setiap orang, maksudnya lewat perbuatan setiap orang. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dengan kehidupan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan selalu katakan, waspadalah, berjaga-jagalah. Artinya berjaga-jagalah lewat kehidupan kita. Waspadalah dengan kehidupan kita. Jangan kita hidup sembrono, jangan kita hidup semau kita, jangan kita mau hidup seenak kita lagi, tetapi berjaga-jagalah. Tuhan katakan waspadalah di dalam kehidupan kita selama kita masih menantikan Sang Juru Selamat untuk datang kembali ke dunia untuk yang kedua kalinya, untuk menjadi hakim bagi dunia dan segala isinya. Oleh sebab itu saudara dan saya harus berjaga-jaga dan tetap waspada di dalam kehidupan kita di setiap hari, bukan hanya hari Minggu saja, tetapi di setiap hari kita harus jaga kehidupan kita agar hidup kita itu tetap penuh dengan Roh Kudus. Hidup kita itu tetap dipimpin oleh Roh Kudus, dan hidup kita itu tetap dipimpin oleh firman Tuhan. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, ya. Jadi kerjakanlah keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ya, hiduplah takut akan Tuhan agar kita tidak mau hidup semau kita lagi. Kita tidak mau hidup sembrono lagi, karena kita hidup takut akan Tuhan. Jadi berjaga-jagalah, waspadalah dengan kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini Bapa. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasanku, penuh dengan kekuranganku. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang maha tahu, dan Tuhan yang maha kuasa, yang akan terus menuntun hamba-Mu di dalam seluruh kebenaran itu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, agar kebenaran firman Tuhan boleh tetap tinggal di dalam hati, di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, dan dia boleh berbuat dan dia boleh menuntun kami untuk tetap bertumbuh dewasa dan berbuah di dalam roh dan kebenaran. Dan firman itu akan terus menjadi pimpinan kami, penuntun kami di dalam kehidupan kami di setiap hari. Menjelang kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi, kami sedang menuju kepada akhir zaman. Oleh sebab itu kami mau menjaga kehidupan kami Bapa. Kami mau hidup berjaga-jaga, karena itu adalah pesan Tuhan. Kami mau hidup waspada, yaitu menjaga kehidupan kami, agar kehidupan kami itu tetap menyenangkan hati Tuhan.
kehidupan kami itu boleh tetap berkenan di hadapan Tuhan sampai Tuhan kembali. Tuhan dapati kami tidak bercacat dan tidak bernoda, dan nama kami semua ada di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau pakai Bapa hidup ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami mau serahkan Bapa setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami juga menserahkan seluruh keluarga kami yang belum diselamatkan, dan juga keluarga-keluarga yang belum diselamatkan. Kami menserahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Serahkan terus bangsa dan negara-Mu Bapa. Para leader negara Tuhan, pimpin mereka agar mereka boleh menjalani tugas-tugas mereka menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga keluarga-keluarga yang sakit, keluarga kami yang sakit. Biarlah Tuhan yang mau bermurah hati dan berbelas kasihan kepada mereka untuk mengampuni mereka atas dosa-dosa dan pelanggaran mereka terhadap Tuhan, dan Tuhan membawa mereka untuk bertobat agar mereka boleh diselamatkan dan mereka boleh mendapatkan pemulihan dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami, dan terima kasih untuk setiap kesembuhan dari segala sakit penyakit kami. Terima kasih untuk setiap pimpinan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang akan terus pimpin setiap langkah kami agar kami boleh berjalan menurut kehendak-Mu dan tetap menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Praise God. Puji Tuhan, kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, praise God. Kita angkat pujian untuk menutup kebaktian mission pada hari ini. Haleluya. Praise God. Benar Tuhan, segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali, kami tetap berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen, amen, amen.